Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan ketika mendidik anak. Ini kami ringkas dari muhadharah Syekh Wahid Abdissalam Al-Bali beberapa waktu yang lalu. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, yakni 10 kesalahan ketika mendidik anak, beliau membawakan ayat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan anak istri kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka tersebut ialah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun giladun sidad. Di dalam neraka tadi ada malaikat-malaikat yang keras lagi bengis, la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah menolak, tidak pernah mengingkari, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam melaksanakan tugasnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan untuk menyiksa penduduk neraka. Tafsir dari jagalah anak istri kalian dari api neraka, atau diri kalian dan anak istri kalian, maksudnya ialah dengan melaksanakan ketaatan, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian seorang suami juga memerintahkan kepada anak dan istrinya agar menjauhi larangan Allah dan melaksanakan kewajiban. Dalam tafsir yang lain pernah kita dapati makna dari ayat ini ialah mengajarkan anak dan istri ilmu agama, sehingga dengan ilmu tadi mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, anak itu merupakan nikmat yang besar. Yang dimaksud di sini ialah anak yang soleh. Anak yang soleh itu lebih berharga dari apapun. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas." Jika anak atau seorang manusia itu mati, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal. Salah satu ialah waladin sholihin yad'ulah. Salah satunya ialah anak soleh yang mendoakan kita. Ketika kita sudah mati, kita masih bisa mendapatkan manfaat dari anak kita yang masih di dunia, yang masih hidup, ketika anak ini mendoakan kita ketika kita nanti sudah wafat. Maka anak yang soleh ini merupakan perkara, sesuatu yang berharga bagi setiap kita. Maka pertanyaannya, hampir kita semua punya anak, kecuali beberapa orang yang tidak Allah karuniakan anak. Akan tetapi, apakah anak itu soleh atau tidak, maka kembali kepada kita, para orang tua. Sudahkah kita mengusahakan agar anak kita menjadi anak yang soleh? Maka ada beberapa hal di sini beliau kumpulkan menjadi 10 perkara kesalahan ketika mendidik anak. Dan ini alhamdulillah kita kumpulkan, dan ternyata banyak yang kita terkadang tidak sadar. Yang pertama ialah al-aba'u laisa indahu tawasil. Laisa indahu tawasul bainahu wa baina al-aulad. Ayah ataupun ibu tidak memiliki hubungan yang erat dengan anak-anaknya. Apa yang terjadi kalau seseorang ayah ataupun ibu tidak memiliki hubungan yang erat dengan anak, maka anak ini tidak akan merasa diperhatikan. Kalau anak ini tidak atau merasa tidak diperhatikan, maka anak ini akan mendapatkan atau mencari
pengalihan yang negatif, ya, karena dia merasa tidak diperhatikan, maka dia akan cari perhatian. Cari perhatian ini terkadang atau kebanyakannya identik dengan hal-hal yang negatif. Ada anak itu bandel, ya, sebenarnya hanya sekedar cari perhatian karena kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Misal sangat mudah ya, misal kita ketika anak pulang sekolah, kita tanya tentang halnya, ya, bagaimana tadi di sekolahan, ya, ketika Ramadan tadi puasanya kuat tidak, ketika Ramadan, ya, teman-temannya pada puasa tidak, ya. Lalu di sekolahan tadi bisa mengerjakan pekerjaan apa, tugas apa, tadi diajari apa, ya. Tadi ketika di sekolahan senang atau tidak senang, kalau senang yang membuat senang apa, yang tidak senang membuat apa. Terkadang ini pertanyaan yang remeh sebenarnya bagi kita, tapi ternyata ini sangat berharga bagi anak. Berapapun usianya, ya, kita sesuaikan pertanyaannya dengan kondisi umur anak tadi, ya. Sekedar istilahnya basa-basi, ya. Kita sebenarnya nggak butuh informasi itu, ya. Tapi ini demi apa? Kalau anak itu sering ditanya, maka ketika anak itu dapat masalah, tentu akan mengkabarkan kepada kita, sehingga anak ini bisa mendapatkan perhatian, ya. Anak merasa aman, ya. Dan tidak heran anak itu biasanya sering berkeluh kesah kepada ibu. Kenapa? Karena ibulah yang mereka anggap lebih dekat daripada ayah. Karena ibu kebanyakan di rumah, ya, ada waktu bagi mereka. Sedangkan ayah, ya, sangat jarang bersama mereka. Maka tidak heran kedekatan hubungan ini merupakan faktor terbesar dalam keberhasilan mendidik anak. Adapun kurang dekatan, ya, kurang perhatian, maka ini merupakan kesalahan dalam mendidik anak. Ini yang pertama. Lalu yang kedua ialah yuqarrinul aulad bil aulad bi auladin akhar au bil asdiqaihi, ya, bi asdiqaihi, yakni membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain, ya, membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain atau membandingkan dengan anak orang lain. Ya, ini sering kita dapati dan ternyata ini kesalahan. Ya, ini kesalahan. Kesalahan yang pertama ketika anak itu dibanding-bandingkan, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia berbeda-beda kemampuannya, berbeda-beda tingkat kecerdasan, intelijensi dalam hal pergaulan, ya, dalam hal ekspresi. Anak itu berbeda dengan anak orang lain atau bahkan dengan saudaranya sendiri. Bahkan kembar pun terkadang berbeda kepribadian. Maka ketika kita memaksakan membanding-bandingkan dengan anak orang lain atau dengan saudaranya, yang pertama ini mengajarkan hasad. Yang pertama ini mengajarkan hasad, ya. Ketika kita memberikan informasi itu, lihat, ya, kakakmu itu kalau mengerjakan PR nggak pernah salah, kamu itu salah terus. Akhirnya anak ini akan timbul hasad, dan ini dilatih hasad sejak kecil, ya. Kenapa? Tidak suka dengan keberhasilan orang lain secara tidak langsung, ya. Yang kedua, anak ini akan diajari taklid, ya. Taklid artinya kalau dia membandingkan dengan kakaknya, ini kakakmu lebih baik, ya, maka pandangan dia akan kesuksesan hanya sekedar kemampuan kakaknya. Artinya dia tidak akan bisa melampaui kemampuan kakaknya. Karena kalau targetnya hanya seperti kakaknya, ya sudah, ya, itu membatasi kemampuannya, ya. Jadi dan berikutnya ialah akan menimbulkan permusuhan. Misal anak kita bandingkan dengan anaknya Pak Ahmad, misal. Itu lihat anaknya Pak Ahmad itu sudah bagus, ya, menengan, nurut, ya. Maka anak ini akan timbul permusuhan, ya. Dia nggak suka, ya, sampai dewasa bahkan, ya. Dia tidak suka dengan anaknya Pak Ahmad tadi. Karena apa? Orang tuanya lebih mengunggulkan anak orang lain daripada anaknya sendiri. Jadi tidak boleh, ya, kita membanding-bandingkan. Maka ini mulai diusahakan dari kita. Ya. Kita kalau mau mengasih tahu, kalau mau menegur, jangan dengan kalimat perbandingan, ya, dengan kalimat perbandingan dengan anak orang lain, ya. Yang ketiga,
tidak menyadari, ya kesalahan yang ketiga, tidak menyadari kemampuan setiap orang itu berbeda-beda, ya, maka ini juga kesalahan. Atau misalnya seseorang ayah ibu memberikan tugas, atau guru di sekolahan, ya, memberikan tugas di luar batas kemampuan, ya. Misal anak kelas 2 SD, ya, dikasih tugas mengi'rab, ya, dikasih tugas mengi'rab, ini kesalahan. Atau anak kelas 2 SD disuruh mengerjakan apa? Trigonometri kalau pelajaran matematika. Ini melebihi batas kemampuan mereka. Atau menyamakan sesuatu yang tidak sama. Ya. Kita punya anak 5, yang satu kelas 2, yang satu kelas 4. Maka terkadang kita tidak perlu memberikan jumlah uang yang nominalnya sama, karena kadang kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda, ya. 2.000 mungkin cukup bagi anak kelas 4 SD, tapi kadang 2.000, ya, berlebih dari anak yang belum sekolah. Ini misal saja. Atau malah kadang kebalikannya, ya. Kalau masih kecil itu jajannya lebih banyak, ya. Yang besar biasanya udah paham, ya. Maka adil itu belum tentu sama, ya. Tapi dilihat sesuai porsi kebutuhannya. Ini yang ketiga, ya. Kalau kita menyadari anak itu memiliki kemampuan berbeda-beda, artinya orang tua itu tetap bersyukur. Misal yang satu itu hafalan cepat, yang satu kayak kawan hafalan belas wangel, ya, maka kita tidak boleh memaksakan yang A harus jadi si B, ya. Yakin setiap anak itu, sejelek-jelek anak itu masih punya kemampuan yang lain, ya. Tidak ada orang itu kok belas tidak punya sama sekali kemampuan, ya. Dan kita yakini kalaupun ada anak yang hafalannya itu kurang, saya yakin di hal yang lain dia lebih, ya. Misal dalam hal hitungan, ya, atau misal dalam hal akhlak, ya, dia kurang dari sisi hafalan, tapi ternyata anak ini mudah sekali untuk berakhlak yang lebih daripada saudaranya. Ini kesalahan yang ketiga, maka perlu diperhatikan, yakni tidak mengenali kapasitas anak dan perbedaan anak, ya. Yang keempat, kesalahan berikutnya ialah yang keempat dan yang kelima, ya. Atau yang keempat kita singkat, ya. Yang keempat ialah seorang ayah atau ibu tidak memberikan contoh yang baik bagi orang tua. Contoh ini merupakan sesuatu yang paling mudah dalam menyampaikan, ya, dan sesuatu yang paling mudah melekat bagi anak dan bagi anak terhadap kedua orang tuanya, dan ini paling efektif, ya. Misal contoh, seorang ayah suka merokok, hobi merokok, ya. Satu hari mungkin 1 bungkus, ya. Kemudian dia melarang anaknya, ya, nak jangan merokok, ya. Maka seperti ini anak tidak akan mendengar. Kalaupun ia mendengar karena sebatas takut, nanti kalau di luar rumah dia akan mencari-cari waktu, mencari-cari kesempatan untuk merokok. Karena apa? Lihat ayahnya yang ngerokok katanya enak, ya. Kelihatannya yang ngerokok enak, ya. Ya, dulu di luar kita membahas apakah hukum merokok itu haram atau makruh, ya. Dan masih contoh yang lain, misal ayah sering makan sambil berjalan, ya, ini kurang menjaga. Dan kemarin kita, ya, ini dijadikan perhatian juga. Kemarin kita dapat faedah yang bagus. Jadi kalau orang tua, ya, meskipun anaknya itu belum balik, bahkan kalau belum mumayyiz, diusahakan ketika ganti baju dan terlihat auratnya, ini tetap tidak boleh di hadapan anak ini, karena anak itu akan merekam, ya. Jadi dibiasakan, walaupun kita sedang ganti baju, walaupun di depan kita masih ada anak yang belum balik, maka diusahakan jangan sampai terlihat auratnya. Ini akan berdampak kepada kepribadian anak, perkembangan anak, ya.
Atau sekarang pindah ke ibu. Kalau ibu, ya ini kita perhatikan semuanya, tidak memberikan contoh yang baik di rumah, maka terkhusus ini akan berdampak jelek kepada anak-anak perempuan. Misal ibu sukanya ngapunten tabaruj, ya, berhias berlebih ketika keluar rumah, ya, tidak ada rasa malu ketika terbuka auratnya, ya. Ini banyak sebagian kaum muslimin di tempat kita. Atau orang tua suka shopping, ya, jarang masak, ya, tidak pernah membersihkan pekerjaan atau merapikan rumah, ya. Terkadang hanya gara-gara apa? Mengandalkan punya pembantu, ya. Maka ini akan berdampak nanti ketika anak itu sudah dewasa. Sebenarnya kalau seorang ibu itu mengerjakan pekerjaan rumah sebagaimana mestinya, ini secara otomatis dia telah melakukan pendidikan rumah tangga, mempersiapkan anak-anak perempuannya ketika mereka nanti menjadi istri dari suami mereka, ya. Tanpa kita harus menyekolahkan ya ini dan itu, anak sebenarnya akan merekam apa yang mereka tangkap dari keseharian, ya, ayah dan terkhusus ibu, ya. Jadi anak diajari pekerjaan rumah, ya. Diajari menjahit kalau bisa menjahit si ibu itu. Diajari bagaimana cara merapikan tempat tidur, merapikan pakaian. Maka ini anak akan lebih mudah terbiasa ketika masa kecil, dan ini akan menjadi pembiasaan yang mudah, menjadi tabiat ketika mereka nanti menjadi istri-istri dari suami mereka. Yang kelima, tidak mengikutsertakan dalam hal kebaikan, ya. Yang kelima, tidak mengikutsertakan anak dalam hal kebaikan. Misal, ya, kita sering-sering mengajak anak itu untuk berbuat baik, misal bayar sedekah, ya, bersedekah, ya. Kita kasih uang dari rumah itu, diajari nanti ini dimasukkan kotak infak, ya. Ini dilatih sejak kecil. Atau contoh yang mudah nanti ketika zakat fitri, ya, ketika zakat fitri anak itu diajak nimbang beras bareng-bareng, ya. Oh ini 2,5 kilo, ya, ini nanti setiap kita punya kewajiban bayar 2,5 kilo. Yo, ini Abi nimbang 2,5 kilo, ini Umi nimbang 2,5 kilo, kakak 2,5 kilo, dijadikan satu, ya. Ini akan menjadikan anak itu ada rasa tanggung jawab dalam hal melakukan kewajiban. Ini contoh kecil saja, bisa dipraktekkan. Jadi daripada Anda ngadai beras pokoknya langsung, ya, 2,5 kilo kali 5 misal, langsung dikasih karung, langsung taruh ke masjid. Berbeda efeknya kalau kita mengajak anak kita mengikut sertakan, nanti anak-anak yang nimbang sendiri, ya. Apalagi kalau mereka sudah sekolah, sudah bisa matematika, ya, dikumpulkan bareng. Nanti biar anak yang menyetor nanti ke masjid, ya, diserahkan kepada amilnya. Ini mengikut sertakan. Maka ketidakpedulian kita dalam mengikut sertakan dalam hal kebaikan ini merupakan juga kesalahan, cuek, ya. Yang keenam, tidak adanya pengawasan terhadap anak lebih lanjut. Anak zaman sekarang megang HP, mereka bisa chatting, bisa WA, mereka bisa nonton Instastory, ya. Maka ini misal kita harus ikut monitoring nonton apa, ya. Jangan langsung dimarahi, ya, tapi diarahkan, karena anak memang kalau mau sama sekali tidak megang HP, ya orang tuanya nggak usah pengennya HP, ya. Kalau anak dia berteman dengan siapa saja, yang dia chatting WA itu siapa, oh ini si anak fulan tidak pernah sholat, ya. Oh, kita harus membatasi, ya, jangan kita bolehkan anak kita berteman dengan orang ini, ya, karena tidak pernah sholat, tidak pernah puasa misal. Atau kalau anak itu menulis sesuatu yang jorok di chattingnya, kita ajari, ini kak, seharusnya chattingnya begini lebih baik, lebih itu, ya. Jadi
Dan kata Syekh, kalau anak nanti sudah remaja, ya, anaknya laki-laki atau perempuan, tidak mengapa seorang tua itu mengecek HP anaknya ketika anaknya tidak ada. Dan ini bukan namanya tajassus, ya, bukan di dalam arti tajassus, karena orang tua berhak untuk mengecek, ya. Naudzubillah, jangan sampai kita tidak tahu ternyata, ya, naudzubillah, anak itu sampai pacaran, ya, padahal masih sekolah, ya. Bahkan sebagian manusia kaum muslimin tenang-tenang saja ketika anaknya itu memiliki apa, pacar misalnya. Kalau zaman dulu nggak kenal agama, ya, kita wajar, ya, orang tua kita awam terhadap agama, tapi kita, ya, sebagian orang tua bahkan penuntut ilmu, tapi, ya, kalau kita membiarkan, namanya tidak punya kecemburuan, ya, namanya ad-dayuts, ya, tidak punya kecemburuan terhadap kemungkaran yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita tidak ada kecemburuan terhadap anak kita ketika melakukan kemungkaran, terkhusus dengan HP-nya, maka ini akan merembet kepada perkara yang lebih besar, akan merembet kepada hal yang lebih besar. Jadi kalau kita diam-diam, ya, diam-diam buka HP pribadinya siapa, anak, ini bukan tajassus, ini bukan tajassus yang dilarang dalam syariat kita. Yang ketujuh, tidak memilihkan anak-anak teman yang baik. Kita cuek, pokoknya bebas berteman dengan siapa. Ini merupakan kesalahan, ya. Sebagaimana Nabi berpesan, ad-dinu al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ma yukhallil, ya. Setiap orang itu bersama agama teman karibnya, maka selektiflah ketika memilih teman karib. Juga permisalan seorang yang berteman dengan orang soleh, teman soleh ialah, dan teman yang jelek ialah seperti seseorang yang berteman dengan tukang minyak wangi, ya, dan juga tukang pandai besi. Kalau dia berteman dengan orang soleh, itu seperti orang yang berteman dengan tukang penjual minyak wangi. Bisa jadi ia diberi minyak wanginya atau membeli minyak wanginya sehingga dia punya minyak wangi. Atau kalau tidak, dia diam di sampingnya, di sebelahnya, dia bisa mencium aroma wangi dan ini mendapatkan manfaat walaupun tidak beli, tidak dikasih. Berbeda dengan teman jelek, itu seperti tukang pandai besi. Kita duduk dekatnya, itu mendapatkan kejelekan, ya. Kita duduk dengan orang yang jelek, ini mendapatkan efek walaupun kita diem, ya. Di hadis disebutkan bisa jadi kita terkena percikan api sehingga bolong baju kita, terbakar baju kita, atau kalau tidak terbakar maka kita akan mencium bau sangit, bau tidak sedap, bau gosong dari pandai besi tadi, sesuatu yang tidak enak, ya. Padahal kita diam saja, akan tapi kita berteman, ya, dengan mereka. Ini juga gambaran agar anak itu dipilihkan teman yang baik. Kemarin saya ngobrol dengan juga wali murid atau orang tua tentang bagaimana caranya anak itu mau mondok dengan kesadaran sendiri, ya. Karena kita akui seseorang anak itu tidak bisa seperti robot. Misal orang tua pengennya kamu nanti kalau mondok harus di pondok Imam Bukhari Solo, ya. Ini belum tentu, ya. Kalau kita paksakan nanti efeknya jelek, ya. Anak pengennya sekolah umum, ya, di SMA Negeri 1 Karanganyar misal, atau SMA 2. Tapi orang tua pengennya mondok. Kalau kita memaksakan, ya, ini akan berdampak jelek, ya. Ya. Maka jawaban orang tadi simple, gampang mas. Kalau pengen anak itu mondok dengan kesadaran sendiri, cara ini gimana? Biarkan dia berteman dengan teman-temannya yang baik, ya. Karena anak itu biasanya akan ngikut temannya, ya. Anak itu lebih condong kepada ikut-ikutan. Misal temannya, oh besok nanti kalau saya lulus SD kelas 6 saya mau mondok
di Al-Ukhwah Sukoharjo misalnya, maka sebenarnya anak kita nggak paham ya Al-Ukhwah Sukoharjo itu seperti apa pondoknya, tapi karena ikut-ikutan dengan teman baiknya ya. Bahkan ada yang gini, pokoknya aku mondoke bareng kowe ya. Padahal anak ini sebenarnya nggak ada niatan untuk mondok, tapi karena hanya sekedar apa, ikut-ikutan temannya yang baik. Maka bayangkan kalau anak kita ya kalau kita tidak jaga, dia lebih intens hariannya ya dengan anak-anaknya orang umum ya. Akhirnya dia pengen apa? Aku tak sekolah nang SMA negeri wae ya, seperti itu. Jadi kalaupun, tapi juga kadang kita sulit ya. Kadang anaknya orang awam ini bersebelahan dengan kita ya. Masa ya diusir ya. Maka yang bisa diarahkan ialah membatasi ya. Membatasi ya. Jadi jangan kualitasnya ya, kuantitas ketika mereka bertemu, atau mungkin tadi ngapain saja seharian dengan dia ya. Pokoknya dibatasi ya, dibatasi, jangan dilepas. Atau mulai dipersuasif ya. Mulai dipersuasif, nanti kalau terlalu dekat dengan dia nanti begini dan begini ya. Nanti kalau sekolah di sekolah umum nanti begini dan demikian ya. Dibandingkan kalau sekolah di pondok nanti demikian dan demikian ya. Nanti bisa hafal Quran ya. Kalau di sekolah umum nggak bisa menghafalkan Quran, akan berteman dengan orang-orang jelek karena mereka nggak paham agama. Orang-orang mayoritasnya jahat ya. Digambarkan sesuatu yang lebih realita ya. Jadi memilihkan anak dengan teman yang soleh ini cukup efektif untuk bagaimana kita ingin anak itu seperti apa. Yang ke-8, mendoakan kejelekan terhadap anak ketika emosi ya. Maka ada hadis yang berkaitan dengan hal ini ya, betapa banyak ya, Aukamakola secara makna betapa banyak orang tua itu yang kecewa ya, yang menyesal kenapa ketika ia mendoakan kejelekan dan bertepatan dengan doa kejelekan tadi Allah mengabulkan, mengijabah doa orang tua terhadap anak, padahal tadi doanya tentang doa kejelekan. Dan ini ternyata ya di Jawa ya, ini sesuatu yang kelihatannya sudah turun temurun mendoakan kejelekan ini. Sulit ya, sulit untuk dihindari. Maka mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya diam, kalau enggak mampu diam berkatalah yang baik, maaf. Didoakan ya, ya Allahu yahdik ya. Ya semoga menjadi anak soleh ya. Ya semoga menjadi anak yang takwa, ya semoga menjadi anak yang berbakti, ya doakan ya. Ketika kita emosi ya. Atau auliyasmut atau diem ya. Kalau kita emosi terhadap anak, khawatir nanti kita berkata ini berkata itu, diam ya, diam. Yang ke-9, tidak ada kelemah lembutan terhadap anak ya. Ya. Tidak ada kelemah lembutan terhadap anak-anak. Anak yang sering mendapatkan perlakuan kasar ini akan merusak mental anak tadi. Atau kadang kita memberikan pembebanan hukuman yang melampaui batas. Misal anak kecil belum ada 7 tahun, kita pukul ya, kita jewer, ini akan merusak mental ya. Karena dalam fikih seorang anak itu boleh dipukul itu kalau mereka sudah 10 tahun ya, secara hadis kan seperti itu ya. Maka kurang dari itu tidak boleh kita memukul anak ya. Atau ketika kita memerintahkan dengan membentak-bentak anak ya, kita memerintahkan dengan membentak-bentak anak, tidak ada kelemah lembutan sama sekali ya. Ya, lihat hadis Nabi yang disampaikan kepada Aisyah ya. Wahai Aisyah ya, sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan itu menghiasi sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu tadi ya. Tidaklah sesuatu itu ya bersamaan dengan kelemah lembutan kecuali akan kelemah lembutan tadi akan memperindah sesuatu tersebut ya. Dan yang terakhir
yang terakhir, kesalahan dalam mendidik anak yang ke-10 ialah jarang memberikan kesempatan berkumpul bersama anak. Jarang memberikan kesempatan berkumpul bersama dengan anak. Ya. Yang orang tua, bapaknya sibuk dengan hobi, pulang dari kerja dia lebih suka dengan hobinya, misal mancing, ya. Yang ibu pulang kerja, ya, malah belanjanya nggak cuma sebutuhnya, ya, tapi sampai berjam-jam, ya. Akhirnya anak tidak ada waktu, ya. Bagus setiap orang tua punya waktu khusus, walaupun orang tua ini sibuk, memberikan waktu setiap hari setengah jam atau 15 menit sekedar murojaah Al-Quran. Ayo kita semak hafalannya Mas, hafalannya adik, hafalannya Mbak, surat ini yuk coba dihafal, ya. Atau membuat halakoh antara kakak dan adik, ya, silahkan dibaca ini buku tentang adab, dibaca, kakak mendengarkan, adik yang membaca, ya, atau abi yang membaca, kalian mendengarkan, atau sebaliknya. Jadi ada waktu khusus untuk berkumpul dengan mereka, dan ini kalau dibiasakan insya Allah akan menjadi sesuatu yang bagus. Demikian, ya, 10 hal kesalahan dalam mendidik anak yang kita ringkas dari muhadharah Syekh Wahid bin Abdissalam Al-Bali hafizahullah ta'ala. Semoga bisa menjadikan pelajaran, dan ini saya akui, ya, kami sendiri ternyata masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ini tadi. Ya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga kelak anak kita menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat bagi orang tuanya, bangsa dan negara, ya, bermanfaat di dunia dan di akhirat, yang bisa memberikan syafaat kepada kita para orang tua. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.